Gue record nih. Oke, sip. Oke, selamat siang ya teman-teman intraday iClub. Kita kembali lagi ya di hari udah hari Rabu aja ya. Eh, Betul. Hari ini ada ini nih Mas, berita yang menarik ya. Jadi bahwa para investor lagi menanti nih apakah hari ini ya suku bunga jadi dipangkas atau enggak nih. Kalau kita lihat kan ini ada rapat ini saham properti ini udah pada naik nih Mas. Iya, ya. Kalau dari Mas sendiri bagaimana nih menyikapi berita ini terkait dengan suku bunga? Kalau aku sendiri ya, suku bunga Bank Indonesia itu kan udah lama ditahan di 5,57 ya kalau nggak salah ya. Ya, 57. 5,57. Sebenarnya kalau diturunkan juga ke 5,50 itu tuh bunga kredit juga kayaknya nggak bakalan turun. Maksudnya bunga kredit bank gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang KPR-nya itu berapa persen gitu ya, itu nggak bakalan turun karena kejadian selama ini juga kan bunga Bank Indonesia turun sampai ke 4,75 dulu waktu itu bunga kredit juga nggak turun-turun gitu loh. Jadi yang langsung di apa? Jadi menurut saya tuh mau turun sampai 5,5 buat kita juga di retail-retail ini itu tidak berpengaruh gitu ya. Yang berpengaruh itu adalah nanti ke bunga bondnya sih, bunga bond dari apa namanya bond dari Indonesia gitu. Tapi kita kan nggak main bond, kita di saham aja gitu kan. Dan kalau soal di market ya lagi-lagi apapun itu tetap kita kan ngelihat kondisi marketnya gitu loh kan. Misalkan ya kayak sekarang ada misalkan saham-saham properti udah pada naik gitu ya. Sebenarnya itu emang walaupun dia belum, maksudnya bandar atau smart money itu kan biasanya menggunakan berita-berita atau news dari makro gitu kan sebagai sentimen aja, bukan Ya, penentu gitu. Jadi kita lihat aja misalkan kalau misalkan ada saham properti, misalkan saham SMR atau ASRI atau yang lain itu naik, ya karena memang sebelumnya mereka udah akum, dan kalau mereka akum tujuannya ya untuk ngangkat loh, buat apa lagi gitu kan. oke, sip. Oke, Om. Coba kalau gitu kita langsung ke sahamnya aja ya, Om. Coba Jadi coba coba ke Asri, Om, sama SMRA. coba sebelum ke ASRI coba kita lihat ini indeks dari, udah kelihatan ya high trade gue ya. Sudah. Coba kita lihat iTrade X dari indeksnya dulu deh, indeks dari properti ya. Oke. Indeks dari properti kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dari sini. Jadi kita juga bisa ngelihat pergerakan dari indeksnya atau grup dari properti itu. Nanti kita lihat dia apakah memang udah, nah ini nih. Nah memang properti dari sebelum udah 4 minggu yang lalu juga udah naik, dan minggu ini juga dia kembali akumulasi dan tetap menjaga momentumnya. Memang hari ini dia ada kenaikan dari indeksnya, ada kenaikan 2% ya. Dan kembali akum gitu. Artinya emang persepsi dari pasar atau pelaku market itu masih positif gitu ya, dan terbukti dari iTrade ini data marketnya kita lihat akumulasi dan momentumnya kembali naik lagi gitu. Nah dari sini baru kita lihat saham yang tergabung di indeks properti itu sama apa aja, misalkan saham-saham big capsnya kan PANI ya, atau yang lain bisa kita lihat dulu PANI ya, big capsnya, big caps dari indeks properti ini. Seperti ini ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan suka sama properti, kemudian lihat dulu tadi indeksnya gitu caranya ya. Jadi kita lihat dulu indeksnya, ternyata memang indeksnya udah akumulasi dan kembali momentumnya positif lagi gitu kan. Baru kita lihat, kita nggak bisa beli indeks kan. Jadi kita beli sahamnya, sahamnya itu kita lihat ya big caps dulu, baru nanti kita lihat yang lain. Nah kalau kita lihat PANI sebagai big caps di indeks properti, belum belum terjadi nih. Kalau kita lihat daily dia belum ada akumulasi ya, belum ada akumulasi karena baru di weekly masih masih on track sebenarnya, masih ada tapi momentum yang melemah ya gitu. Jadi kalau untuk PANI belum menarik untuk hari ini, tapi nggak tahu besok. Dan kalau untuk data market, karena market itu dinamis, kalau mau masuk bagusnya itu kita ngelihat data real time-nya. Jadi bisa diakses data real time-nya itu nanti gimana di time frame yang lebih kecilnya.
Tadi Om minta ini ya untuk saham Asri misal. Kita lihat ya sama Asri. Nah, kalau Asri memang melanjutkan dan dia udah 1, 2, 3, 4 minggu dia memang udah lanjut terus gitu ya. Nah, ini bagus nih gitu. Oke. Dan kalau kita lihat dia datanya itu masih akumulasi, kembali akumulasi lagi ya, menunjukkan udah 4 minggu kembali lagi dan momentumnya juga masih ke atas terus. Artinya saham ini masih masih on track ya, masih akumulasi, momentumnya masih bagus. Bisa nih diikutin nih. Range-nya kita lihat nih data statistiknya itu di ML2-nya aja 154 sampai 150. Ya udah kita bisa ngantri di situ. Tapi pahami juga kalau kita lihat data statistik di weekly, dia masih ada kemungkinan ya, ada kemungkinan sampai ke 134. Artinya jika saham ini, saham Asri ini retrace sampai 14 itu adalah masih hal yang wajar untuk di jangka menengahnya gitu kan. Apakah nanti akan dia masuk ke 134 belum tentu karena market itu berjalan terus, makanya kita harus ngeceknya datanya tuh jalan terus real time gitu. Boleh nih diikuti, bagus nih Asri. Oke, sip. Oke, SMRA coba Om. Coba ya SMRA. Nah, SMRA juga mirip sama indeksnya gitu, boleh nih. 450 sampai 443, 450 bisa langsung masuk lah 441 kalau mau suka properti ya. Tapi ini juga kalau misalkan nanti ternyata suku Bank Indonesia itu tetap dan kemungkinan besar juga akan tetap gitu ya, ya bisa juga nanti akan keluar gitu. Tapi kalau kita ngelihat selama dia masih akumulasi harusnya tidak masalah sih gitu. Oke, baru sih hari ini ya kalau dilihat ya Om ya, baru Iya, boleh muncul lagi ya. baru hari ini lagi mau melanjutkan lagi ini ya. Sebelumnya dia ada retracement gini kan seminggu ini. Tapi Oke, selama dia masih di atas 432 masih oke, masih masih on track ya SMRS selama masih di atas 432 ini. Gitu. Gitu Om. oke, sip. Kalau Om sendiri gimana ngelihatnya? Apa nih andalannya nih kalau di saham properti? Kalau properti ini memang kalau yang kelihatan belum naik ya, itu memang ya SMRA ini ya kelihatannya karena belum akum lama. Kalau si Asri ini kan, ya kalau Asri ini memang trennya udah kelihatan naik gitu ya. Jadi kalau mau Iya, masuk pun nggak worry sih. Kalau kita lihat tren gitu. iya, Kan iya. kalau Asri, kalau SMRA ini memang relatif lebih dikocok-kocok gitu. Iya, benar. Benar. Kalau yang mana lebih bagus dari statistiknya lebih bagus ya Astri sih. Asri ya. Coba kita lihat CBDK ya. Ya. CBDK. Coba kita lihat CBDK. CBDK juga belum menarik ya, belum ada akumulasi, mirip seperti PANI tapi momentumnya juga belum ada, berarti ini belum. Tapi selama dia masih di atas di 6.000, di atas 6.290 ini ya masih oke. Tapi Tapi kalau untuk mas, CBDK itu bisa be on weakness lah ya kalau mau nyicil ya. iya, Cuman ya gitu, pergerakannya lama. iya karena dia belum ada momentum gitu. Jadi kalau di pasar itu atau di market itu, again kita ingatkan lagi ke teman-teman itu fundamental itu one thing tangan kiri, market itu adalah tangan kanan. Karena apapun itu fundamental, kalau di marketnya nggak atraktif, nggak ada sentimen, nggak ada pelaku market ataupun big money yang masuk, ya fundamental itu ya di situ-situ aja, harganya nggak jalan gitu kan. Jadi harus tetap kita dua tangan lah ibarat manusia itu kita harus melihat dua tangan gitu sih Om. Dan kalau ngomongin soal suku bunga itu sebenarnya kan lending dari Bank Indonesia ke bank-bank penyalur ke rakyat gitu kan. Nah harapannya memang suku bank itu bisa turun, tapi masalahnya di Indonesia seringkali walaupun suku Bank Indonesia diturunkan, suku kredit itu nggak turun. Padahal yang langsung ke masyarakat itu adalah suku kredit. Nah, kalau dievaluasi sebenarnya dari Kementerian Keuangan atau Menki juga tidak bisa intervensi atau Bank Indonesia juga kadang itu tidak bisa mengintervensi perbankan nasional gitu karena mereka ada perhitungan risknya sendiri gitu kan. Nah, harapannya sih sebenarnya yang paling penting itu adalah suku kredit bukan suku Bank Indonesia. Ngaruh sih ngaruh tapi
Kalau suku bank Indonesia juga turun tapi suku kredit nggak turun, ya sama aja gitu kan. Itu aja sih tambahannya. Tapi kalau misalkan di market, ya kita harus tetap lihat data marketnya gitu. Kita nggak bisa berspekulasi di market kita, kita lihat datanya aja gimana gitu kan, risk rewardnya gimana, kemudian apakah memang ada flow-nya gitu, ada yang akum, dan apakah momentumnya naik gitu ya. Itu aja sih tipsnya. Halo? Om, satu lagi nih Om. Ya, Coba ya. Saham Indo sama LPKR Om. coba ya, saham Indo sama LPKR. Indo, nah Indo, kalau salam Indo ini kalau kita lihat pergerakannya ya banyak jarum-jarum gini, artinya Oke, ada kurang bagus sih, kurang bagus. kurang liquid nih, kurang liquid, Oke. kurang liquid. Jadi ya boleh-boleh aja masuk ke saham yang nggak liquid, tapi perhatikan jangan sampai nanti bisa masuk nggak bisa keluar, itu aja sih. Kalau LPKR lumayan bagus nih LPKR nih ya, weekly-nya juga akumulasi, momentumnya ada ya, udah naik nih. Daily juga mau kembali lagi, boleh nih LPKR. Tapi LPKR juga lihat banyak jarum-jarum ya, jadi artinya Oke. itu banyak Banting-bantingannya lumayan ya, ya. bantingannya betul. Jadi ya harus dijaga resikonya gitu. Gitu aja. Oke. Dari semua itu paling bagus menurut aku yang tadi Asri ya. Asri ya. Oke. Kalau Powon coba Om satu aja lagi nih Om. Coba Pewon ya, Pewon. Pakuwon. Oke. Powon berarti. Coba kita lihat Pakuwon. Tapi udah lumayan naiknya kenceng ini sih. Bagus juga, mirip-mirip nih, mirip-mirip sama Mirip Asri. Asri ya. Bisa. Cuman kalau ya kita lihat ininya apa, sebenarnya kenaikannya juga kan, kenaikannya itu Udah 17% nih Om sebulan. sebulan udah 17% ya. Tapi nggak apa-apa sih selama dia masih akumulasi, bisa diikutin aja. Bisa Oke. diikutin. Karena trennya kelihatan masih naik terus ya. Hmm. Tapi ini kan di drive sama IHSG ya. IHSG properti ini hubungan ke IHSG-nya tuh erat gitu. Karena IHSG naik maka dia akan naik gitu. Jadi kalau beli saham-saham properti bagusnya dicek dulu IHSG. Coba kita lihat IHSG ya. Side. Kita lihat composite-nya. Jadi ya masih mirip-mirip nih. Selama ISG juga masih akum dan momentumnya naik, ya saham properti umumnya dari pengalaman kita di market itu dia akan ngikutin gitu. Oke, paling itu aja Om. Oke, sip. Oke, Om. Oke, siap. Ya, ketemu lagi nanti Oh, besok siang ya. ya, thank you. Thank you Oh, teman-teman. sehat. Ya, Oke, sip. Sehat terus Mas Moses di sana. ya, siap. Thank you. Oh, Bye. bye. Om.